Itu tadi pemirsa adalah fakta unik dari tubuh kita ya. Dan kita masih membahas tentang apa itu Vito yang belum dijawab tadi tentang ini ya, puasa otak mengenai ya. otak ya, otak itu memang penting sekali. Tapi katanya ini kan isunya ya, katanya orang bilang kalau misalkan aduh sorry nih lagi rada susah mikir karena lagi puasa. Padahal sebenarnya, nah gimana tuh? Fakta atau mitos saya ulangi, kalau berpuasa ternyata bisa membuat meningkatkan fungsi otak. Fakta atau mitos? Itu fakta loh. Fakta. Jadi berarti tadi malah mitos ya tadi ya. Oh, aduh, alasan aja tuh. Iya. Cuman tetap ada tapinya sedikit ya, Dokter Vito. Tapinya apa nih tapinya nih? Jadi gini, maksudnya itu memang benar fakta meningkatkan fungsi otak gitu, karena jadi gini, dari beberapa studi juga yang dilakukan di hewan uji coba justru meningkatkan daya ingatnya hewan uji coba, maksudnya kognitifnya gitu ya. Terus kemudian kita juga tahu bahwa dalam berpuasa itu tadi banyak sel-sel metabolik yang tadinya meningkat dan justru malah meningkatkan fungsi otak. Tapi, nah itu tapinya sedikit ya, kalau memang ada kondisi misalkan hati-hati pada populasi-populasi khusus nih seperti ibu hamil, kemudian pasien-pasien dengan diabetes, nah itu tetap harus diwaspadai karena ada resiko terjadinya hipoglikemi gitu, atau gula darahnya rendah pada saat berpuasa. Nah itu memang betul, kalau memang terjadi hipoglikemi dia akan justru menurunkan fungsi otak gitu. Tapi kalau secara umum sih malah bagus untuk meningkatkan fungsi otak puasa itu. Ya betul, dan makanya harus sahur ya Dokter Firly ya, supaya tidak hipoglikemi gitu. Nah benar, lagi-lagi adalah kuncinya adalah pada saat sahur dan pada saat berbuka. Iya betul, sahur dan berbuka. Iya. Nah ini kalau gitu ada lagi nih, ini fakta atau mitos ya, bahwa kalau berpuasa katanya dapat meningkatkan atau menggantikan sel-sel tubuh yang sudah rusak atau mungkin sudah terganggu. Betul. Ini fakta atau mitos? Wah itu tadi fakta, kan kita udah sempat omongin ya di depan bahwa kalau misalkan pada puasa itu kenapa jadi tadi banyak tuh fungsi-fungsi yang bagus, dan gitu kenapa manfaatnya banyak pada berpuasa, yaitu karena salah satunya dia akan menyebabkan terjadinya regenerasi sel-sel yang sudah rusak dan terjadi regenerasi menjadi sel-sel yang baru gitu. Dan jadinya itulah banyak, karena kan sel-sel itu ada di seluruh badan kita ya, di seluruh tubuh kita. Nah kalau sel-selnya diperbarui ya otomatis kita jadi lebih baru, lebih bagus, fungsinya lebih banyak. Iya betul, dan regenerasi itu apakah terjadi juga di kuku ataupun rambut? Katanya nih Dok, berpuasa juga dapat meregenerasi sel kuku dan rambut. Ini fakta atau mitos? Itu fakta, betul. Karena kan tadi saya bilang bahwa kita sama-sama tahu sel itu benar-benar ada, sel itu apa sih yang paling kecil ya daripada seluruh tubuh kita. Jadi letaknya ada di kuku, ada di rambut, semua ada. Jadi regenerasi sel pada kuku dan rambut pun juga bisa terjadi pada saat berpuasa. Nah ini berarti kan sebenarnya bermanfaat untuk seluruh tubuh kita kan, berarti berpuasa itu ya tadi. Nah ini katanya kan ini kan selama pandemi ini ya, masih lagi pandemi, katanya kita tetap berpuasa. Ini kan berpuasa ini katanya malah bisa membuat kekebalan tubuh semakin meningkat. Ini fakta atau mitos? Itu juga fakta. Jadi fakta bahwa berpuasa membuat kekebalan tubuh semakin meningkat. Betul, fakta. Jadi gini, kalau juga berdasarkan studi gitu ya, sel-sel darah putih. Nah, sel-sel darah putih itu kan adalah sel-sel yang fungsinya adalah sebagai kekuatan sistem imun kita gitu ya. Nah itu juga ternyata regenerasi kan sel-sel yang darah putih, kemudian pembentukan darah keseluruhan gitu, itu juga terjadi regenerasi sehingga benar bahwa meningkatkan sistem imun. Tapi ya tadi kembali kuncinya adalah yang melakukan puasa yang benar dan baik gitu. Jadi juga bukan semerta-merta oh puasa udah pasti nih meningkatkan sistem imun, tapi ya tidak benar melakukannya ya gitu, seperti konsumsi makanan yang tidak benar, cara berpuasanya juga tidak baik gitu yang dikonsumsi pada saat buka dan sahur, ya tentunya jadi tidak baik juga fungsi puasa secara keseluruhan. Jadi dengan syarat bahwa puasanya itu asupan makanan baik dan cara berpuasa yang baik juga ya, dan yang benar. Jadi misalkan jangan melengkapi sahur misalnya gitu karena ketiduran misalnya gitu ya. Nah, atau jangan buka terlalu cepat. Nah, itu terlalu cepat dan terlalu banyak ya. Batal dong. Iya, dan jangan tiduran terus tim rebahan ya. Jadi jangan tim rebahan terus gitu. Tetap harus beraktivitas fisik seperti biasa, dan kemudian sebenarnya sangat dianjurkan berolahraga dengan intensitas yang ringan. Dokter, tadi juga ada yang dialami bukan cuma wanita aja nih, tapi sama para pria juga ya. Nah, biasanya di jam-jam krusial, jam-jam 4, jam 5 menjelang buka itu biasanya emosi tuh jadi kurang stabil, jadi meningkat gitu, jadi pengen marah gitu, jadi pengen ngomel. Itu kenapa ya Dok ya? Kalau saya rasa itu pengendalian diri ya, pribadi aja ya, kemampuan pengendalian. Ini maksudnya kalau itu kayaknya mitos ya gitu, karena sebenarnya itu tidak berpengaruh gitu, tapi bahwa sebenarnya justru dengan berpuasa kita tahu bahwa kita harus menahan emosi gitu, menahan amarah. Jadi sebenarnya kembali ke kunci ibadah juga untuk pengendalian diri gitu. Jadi
saya rasa sih itu mitos ya gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing sampai sebagaimana nih niatnya berpuasa gitu dan harus menjaga emosi dan hawa nafsu. Iya, nggak ada hubungannya ya antara makan nggak ada hubungannya deh ya. Nggak ada ya gitu. Iya, mungkin kadang-kadang emosi juga kalau kita ngeliat mungkin ada kecap, taunya pas dituang taunya cuko misalnya gitu. Itu emosi juga tuh kayaknya. Emosi juga ya. Nih berikutnya nih, ini banyak dibahas juga sebenarnya dokter ya. Ini katanya kalau misalkan lagi berpuasa, ini kan tubuh kita kan lagi kesannya mengurangi radikal bebas tadi, radikal bebas yang biasanya masuk lewat makanan. Jadi radikal bebas ini kan katanya orang bilang bikin penuaan kan, dan ada di makanan nih. Ini benar nggak kalau begini nih? Karena pemirsa nih kadang-kadang bingung juga kalau ada lihat baca-baca di grup ya. Jadi memang radikal bebas itu bisa dari apa yang kita konsumsi, kemudian ada juga bisa dari lingkungan gitu ya. Dikonsumsi dari radikal bebas tuh misalnya makanan-makanan terlalu berpengawet. Nah, terus kemudian tadi terlalu banyak gorengan, minyak, kemudian minyaknya juga yang udah berapa kali pemakaian gitu. Terus jangan sedih misalnya kayak ada gorengan yang menggunakan plastik misalkan seperti itu. Iya, kan biar itu nanti kriuk kali ya. Iya, betul. Itu nanti tema yang lainnya ya. Jadi tapi betul bahwa apa yang kita konsumsi sangat bisa menyebabkan munculnya radikal bebas dari tubuh kita dan tentu juga dari lingkungan misalkan seperti polusi gitu ya, asap rokok dan sebagainya itu juga bisa menjadi radikal bebas. Baik dokter, terima kasih banyak dokter tipsnya nih dokter untuk bagi para pemirsa untuk mendapatkan puasa bagi kesehatan apalagi untuk wanita nih dokter. Iya, khususnya nih untuk wanita ya para Kartini-Kartini Indonesia, berpuasa itu adalah banyak sekali manfaatnya seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi tapi tetap kuncinya adalah melakukan puasa dengan baik dan benar, dengan niatan yang baik, kemudian jangan lupa konsumsi makanan pada saat sahur dan kemudian pada saat berbuka itu juga sangat diperhatikan, dan jangan lupa tetap beraktivitas fisik seperti biasa dan boleh melakukan olahraga dengan intensitas ringan, jangan lupa minum air putih yang cukup, gitu, biar mendapat manfaat puasa yang terbaik. Wah, ya nggak boleh kebanyakan tidur tadi kata Dr. Firly ya. Karena tidur adalah ibadah, jadinya kayak tidur tapi itu sebenarnya salah kaprah ya dokter. Tidur ya udah ibadah mungkin benar, tapi misalnya jangan kepanjangan juga sih. Kalau tidur terus ya, lain lagi ceritanya ya. Tidur kan penting untuk istirahat juga ya. Baik, terima kasih Dr. Firly ya. Sama-sama. Nah, ini memang kita sudah tahu bahas sehari-hari bahwa ini tadi mengenai puasa juga, bahwa sehari-hari itu memang adalah merupakan awal hidup sehat. Untuk tahu tips hidup sehat, saksikan sejak kapan? Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi live di TV One. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sabia Raisa. Indonesia hidup sehat.